Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh keberkahan ini, di Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan ziyadah, pertambahan, keberkahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat para muassisnya, para pendirinya, para guru-gurunya, para masyayikhnya, bil khusus Kiai Ahmad Zayadi dan segenap keluarga besar. Allah Ta'ala berikan keberkahan. Kita berkumpul bersama-sama dalam rangka alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo yang berada di Jabodetabek ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama, para masyayikh Lirboyo dan segenap para kiai-kiai kita, para syuyukh, para masyayikh. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kita berkat mereka. Dan yang ada di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, afiah, bil khusus Kiai Abdullah Kafabih, Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiah, keberkahan. Kiai Anwar Mansur diberikan kesehatan, keberkahan, dan segenap para ulama, para masyayikh, para guru-guru, para kiai yang berada di tempat ini semuanya. Allah Ta'ala berikan umur yang sehat, umur yang panjang dalam kesehatan, afiah, memberikan manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita terkoneksi, terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, dengan para salihin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum shadiqin, orang-orang yang memiliki kejujuran di dalam hubungannya dengan Allah, memiliki kesungguhan dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesungguhan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadilah kalian bersama mereka. Dan panggilan ini bukan hanya untuk kaum mukminin secara umum, umumnya kaum mukminin, begitu juga kaum mukminin secara khusus. Siapa kaum mukminin secara khusus? Mereka adalah yang berkecimpung di dalam bidang keilmuan, di dalam bidang dakwah. Maka mereka harus lebih mempererat hubungan dengan para kaum shadiqin, dengan para kaum salihin, sehingga Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadikan Sayyidina Musa radhiyallahu anhu wardahu diarahkan ke negeri Madian untuk mulazamah kepada Sayyidina Syuaib. Di negeri Madian tersebut selama 10 tahun bersama Sayyidina Syuaib, mulazamah kepada Nabi Syuaib, hingga akhirnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menerima wahyu tersebut dilazimkan, didampingkan dengan seorang nabi yang lain, Sayyidina Harun, adiknya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa tatkala diperintahkan atau menerima wahyu dari Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya kepada Bani Israel, untuk datang kepada Fir'aun mendakwahi beliau, maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Beliau minta agar di dalam kenabiannya didampingkan bersama saudaranya Sayyidina Harun, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan doanya Nabi Musa, dan jadilah Sayyidina Harun diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sehingga ulama bilang nggak ada seorang saudara memberikan anugerah, punya jasa besar kepada saudaranya yang lain seperti jasanya Nabi Musa kepada Sayyidina Harun. Ya, berkat doanya beliau, permintaan beliau, Nabi Harun dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mulazamah
kebersamaan bersama orang-orang mulia, sehingga mukmin menjadi kuat dengan keberadaan saudaranya yang lain. Begitu juga ustadz, begitu juga ulama, begitu juga sholihin menjadi kuat dengan keberadaan saudara yang lain. Apabila Nabi Musa meminta agar diperkuat risalah yang beliau bawa dengan didampingi oleh saudaranya, dengan nabi yang lain, maka apalagi seorang santri, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama hendaknya bergembira ketika didampingi atau ada ustadz atau ulama yang lain yang berjalan di jalan dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebersamaan tersebut enggak cukup sampai di situ. Nabi Musa pernah meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk jumpa kepada Sayyidina Khadir. Waktu dengar ada orang yang lebih alim darinya, Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel. Bani Israel dengan pertanyaan yang enggak sopan bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, hal ala wajhil ard man huwa alam mink?" Adakah di muka bumi yang lebih alim dari engkau? Pertanyaan ini enggak sopan, tapi hal yang enggak sopan udah biasa buat Bani Israel dari zaman dulu. Tiap kali datang Nabi mereka enggak cocok, potong, sembelih biar diganti Nabi yang lain. Enggak cocok, sekian banyak Nabi yang dibunuh oleh mereka, oleh Bani Israel. Jadi jangan heran kalau umat Islam juga ada banyak yang dibunuh. Nabinya dibunuh, apalagi umat Islam. Nabinya dibunuh dan mereka enggak merasa berdosa dengan itu semuanya. Apalagi umat yang lain, mana peduli mereka dengan itu semuanya. Makanya kita belajar kemanusiaan bukan dari mereka, bukan dari barat, bukan dari timur. Kita belajar kemanusiaan, belajar hak asasi manusia dari para ulama, dari para masyayikh, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bagaimana memanusiakan manusia, mengajarkan adab kepada manusia, bahkan adab terhadap hewan, bahkan adab terhadap bebatuan dan jalanan. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Bumi mengenal tawadhu'nya mereka, apalagi manusia. Alhasil Nabi Musa minta izin, tanya kepada Allah Ta'ala, apakah ada yang lebih alim? Bilang, bala abdana Khadir, hamba kami yang bernama Khadir, dia alim, lebih alim dalam hal lain, lebih alim daripada Nabi Musa. Dia memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa talab lugiyahu kama fil, meminta kepada Allah Ta'ala izin untuk berjumpa dengan Sayyidina Khadir. Kalau bahasanya kita nih sekarang, minta cuti dulu untuk jumpa kepada Sayyidina Khadir. Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Idh qala Musa li fatah la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huguba. Ketika Musa berkata kepada khadimnya, kepada muridnya yang bernama Yusha bin Nun yang kemudian diangkat menjadi nabi, bilang, saya nggak mau berhenti, saya nggak mau stop, saya akan terus melakukan pencarian hingga sampai di tempat yang dijanjikan, walaupun saya menempuh bertahun-tahun perjalanan, nggak mau berhenti. Begitu sudah lewat di tempat yang dijanjikan, kelewatan, terlepas, maka baru berasa capek. Sebelumnya Nabi Musa, kata Rasulullah, tidak merasakan letih, nggak merasakan penat. Tapi begitu sudah lewat tempat yang dijanjikan, maka baru berasa penat. Dan beginilah seseorang ketika dia melakukan tugas, saat bertugas, menjalankan kewajiban, nggak merasa letih, nggak merasa penat, lupa dengan penatnya, sebab dia merasa ini ibadat, pengabdian. Tapi begitu sudah lewat ataupun keluar dari apa yang diperintahkan, baru berasa penat, baru berasa letih. Maka dia bilang kepada khadimnya, kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana laqad lagina min safarina hadza nasaba. Hingga akhirnya jumpa dengan Sayyidina Khadir, melazimkan Sayyidina Khadir sebagaimana dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Lihat adabnya Nabi Musa kepada Sayyidina Khadir. Dia bilang kepada Sayyidina Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikuti engkau, melazimkan engkau, barangkali ada ilmu
yang bisa engkau ajarkan, yang bisa aku ambil dari engkau saat aku mulazamah terhadap engkau. Kepada Sayyidina Khadir, meminta dengan tawadhu. Nabi Musa, ulama mereka ada perbedaan pendapat tentang statusnya Sayyidina Khadir. Ada yang bilang Khadir ini adalah seorang nabi, tapi banyak juga ulama yang mengatakan kalau Khadir ini adalah seorang wali. Dan statusnya Khadir sebagai seorang wali sama sekali nggak mengurangi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Justru itu yang unik, yang hebat. Bagaimana seorang nabi ulul azmi minar rusul minta mulazamah, menuntut ilmu kepada seorang wali seperti Sayyidina Khadir. Itu yang unik, itu yang hebat. Dan yang uniknya lagi, kewaliannya Sayyidina Khadir atau keistimewaannya beliau di luar radarnya Nabi Musa. Padahal berada di zaman tersebut, tetapi Sayyidina Khadir berada di wilayah di luar radarnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak mengetahui tentang keberadaan seorang Khadir. Hingga ketika ditanya, ada yang lebih alim dari engkau? Dia bilang, setahu saya nggak ada. Nggak taunya Allah ada. Siapa? Nabi Musa. Bagaimana seorang wali dia bisa mendeteksi keberadaan wali yang lain, apalagi seorang nabi. Tetapi ada orang-orang istimewa tertentu di luar radarnya mereka, di luar radarnya para wali-wali, sehingga Allah Ta'ala bilang ada abdana Khadir. Dan hal ini membuktikan bahwasanya sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Musa bersama Sayyidina Khadir tatkala di atas kapal, kemudian ngelihat seekor burung ngambil air dari lautan, meminum dari lautan. Kemudian Sayyidina Khadir bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmu kamu, ilmu saya, ya, dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diambil oleh burung ini dari lautan. Berkurang nggak lautan ini? Nggak ada bekasnya sama sekali, nggak kelihatan berkurang sama sekali. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, ada yang lebih berilmu lagi. Wa hakadha wa Sayyidina Khadir, apapun statusnya beliau, sebagai seorang nabi kah atau sebagai seorang wali kah, itu dibilang bahwasanya Sayyidina Khadir berada di atas derajatnya para wali-wali, di bawahnya derajat para nabi-nabi. Sehingga sampai sebagian ulama bilang kalau Jibril muallimul anbiya wa Khadir muallimul awliya. Jibril adalah mentornya para nabi-nabi. Adapun Khadir, dia adalah mentornya para wali-wali, Sayyidina Khadir. Lakin syahid di sini, Sayyidina Musa dengan magamnya yang tinggi, kenabiannya yang agung, ulul azmi minar rusul, nabi yang paling elit, dan salah satu nabi yang paling banyak sebutannya di dalam Al-Quran, paling banyak diceritakan, paling banyak disebut, dan paling punya jasa besar terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kalau enggak kita sholat kita jadi 50 waktu, berkat Nabi Musa jadi 5 waktu. Punya jasa besar terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW, punya hubungan yang erat dengan Rasulullah, sehingga beliau salah satu nabi yang Nabi Muhammad ziarah ke kuburannya. Sebagaimana fi Sahih Bukhari, marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya singgah melewati Nabi Musa yang sedang sholat di dalam kuburannya. Waktu saya singgah ke kuburan Nabi Musa, Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Kata Rasulullah SAW, salah seorang nabi yang diziarahi oleh Nabi Muhammad SAW di kuburannya di dunia. Lain lagi ketika ketemu di Masjidil Aqsa, lain lagi ketika jumpa di langit, ketika menerima perintah sholat sebelum dan setelahnya. Alhasil, yang paling banyak jumpa di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj di antara para nabi-nabi adalah Nabi Musa ini. Paling banyak jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menunjukkan apa? Keinginan dan kecintaan beliau kepada orang-orang yang mulia, ingin melihat, ingin menatap, ingin jumpa, ingin melazimkan. Di masa hidupnya sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul bersama Sayyidina Syuaib, hingga begitu beliau dilantik jadi nabi dan rasul, minta pendamping seorang nabi juga, adiknya sendiri.
hingga setelahnya jumpa dengan Sayyidina Khadir, hingga diangkat muridnya sebagai nabi Yusha bin Nun alaihi wa ala nabiyina afdhalus salam wa azka taslim. Dan beginilah orang-orang yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang para nabi-nabi tersebut, di antaranya Sayyidina Musa, Nabi Muhammad bilang, wadidtu allau sabar Musa, saya berharap coba andaikan Musa bersabar, hingga Allah Ta'ala menceritakan kepada saya hal-hal yang lebih ajaib lagi. Bukan cuma 3 kejadian itu, tapi saya mau mendengar, andaikan Musa bersabar bakal lebih banyak yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, bakal lebih banyak keajaiban, hal-hal yang unik yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara Nabi Musa dan Sayyidina Khadir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk dekat, cinta, bahkan mencari orang-orang soleh. Nabi menceritakan kepada mereka bukan cuma sekedar para nabi-nabi terdahulu, bahkan para wali-wali terdahulu diceritakan oleh Nabi Muhammad. Solihin dari umat yang terdahulu diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian juga termasuk solihin dari umatnya Nabi Muhammad, juniornya para sahabat, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Hingga Rasulullah saat menceritakan tentang Uwais kepada para sahabat disifatkan namanya Uwais Al-Qarni, majhul fil ard ma'ruf fis sama. Di bumi enggak ada yang kenal, tapi di langit semua malaikat langit kenal kepada Uwais Al-Qarni. Kemudian Nabi Muhammad mensifatkan tentang sifatnya Uwais Al-Qarni secara mendetail, sampai Rasulullah bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa agri'ahu minni salam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian jumpa dengan Uwais, sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepada beliau. Is'alah ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais mendoakan kalian, memohonkan ampunan Allah bagi kalian, pasti kalian diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tidak diragukan, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi Muhammad mendidik bagaimana para sahabatnya untuk hormat, respek, cinta kepada orang soleh walaupun juniornya mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi, keluarganya Nabi Muhammad, bab Madinatul Ilm, termasuk sahabat yang paling alim, pintu daripada kota ilmu. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cari Uwais, kirim salam, minta doa. Apa enggak bisa langsung minta doa kepada Nabi Muhammad? Lebih afdal, lebih manjur. Tapi Rasulullah mendidik kepada sahabatnya respek dan penghormatan. Ini namanya ilmu. Ilmu itu dengan akhlak. Itu sebagian ulama bilang, saya belajar sama guru saya itu, ya, saya belajar kepada guru saya itu 17 tahun. Saya belajar adab 3 tahun, saya belajar ilmu. 3 tahun belajar ilmu, 17 tahun belajar adab. Kemudian saya menyesal, andaikan 20 tahun semuanya saya jadikan untuk belajar adab, untuk belajar akhlak. Subhanallah. Sehingga kalau ilmu saya masih bisa cari, tetapi talagi akhlak min rijaliha, itu yang sulit. Itu yang sulit untuk menemukan orang-orang yang demikian tersebut. Ketahuilah bahwasanya mereka, orang-orang yang mulia tersebut, itu menjadikan akhlak mereka itu sebagai hal yang terbesar yang mereka miliki. Sampai ulama itu mengajarkan, ij'al ilmaka milh wa adabaka dagig. Jadikan tuh, kalau orang istilahnya tuh bikin adonan, bikin kue, itu dia bikin tepungnya banyak, penyedapnya atau garamnya hanya sedikit. Dia mau bikin roti itu garamnya sedikit, tepungnya banyak. Nah itu jadikanlah adabmu bagaikan tepung, ilmumu bagaikan garam. Artinya seluas, sebanyak apapun ilmu yang kamu punya, adabmu harus lebih banyak lagi, harus lebih luas lagi, harus lebih besar lagi. Rasulullah orang yang paling berilmu, tetapi
akhlak beliau jauh lebih besar lagi. Sehingga Allah Ta'ala yang Maha Agung menamakan akhlaknya Nabi akhlak yang besar, akhlak yang agung. Allahul Azim menamakan akhlaknya Nabi adalah akhlak yang azim. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang teramat agung. Akhlak yang agung, Rasulullah di atas itu semua, menguasai daripada akhlak yang luhur, akhlak yang agung tersebut. Walidzalik akhlak tersebut yutalagga 'anir rijal, kita dapatkan dari para masyayikh, dari para ulama. Di dalam penyampaian mereka Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, jalisul kubara sailul ulama khalitul hukama, duduk mulazamah kepada orang-orang besar. Mana orang besar? Orang-orang yang memiliki kedudukan yang besar di mata Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Para aulia, para salihin, para masyayikh, duduk bersama mereka. Walaupun kita nggak bisa bercakap-cakap ataupun nggak bisa berdialog, tetapi memandang orang besar manfaat. Al-arif billah, kata ulama, in la nafa'ak kalamuh nafa'atak ru'yatuh. Kaum arifin, kalau kamu nggak bisa mengambil manfaat dari ucapan mereka, maka kamu akan mendapatkan manfaat dengan menatap mereka, dengan melihat mereka akan mendapatkan manfaat. Sehingga para guru-guru kita dulu, orang tua, selalu menasihati, man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Barang siapa orang-orang yang kamu nggak bisa mengambil manfaat dengan melihat, menatap mereka, jangan harap kata-kata mereka bisa memberikan manfaat kepada kamu. Ambil manfaat dengan melihat mereka. Kalau kamu nggak bisa ngambil manfaat, jangan berharap kata-katanya bisa memberikan manfaat banyak kepada kamu. Tapi seorang ulama, seorang masyayikh, seorang soleh, hanya dengan melihat mereka pun juga udah manfaat yang besar. Apalagi ucapannya mereka, apalagi akhlaknya mereka. Walidzalik di antara dalam ilmu hadis, apa itu hadis? Bukan cuma sekedar ucapannya Rasulullah, tapi objek daripada hadis tersebut, ilmu hadis adalah ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, diamnya Nabi Muhammad, yakni igrarnya Rasulullah. Itu pun juga menjadi sebuah keilmuan, menjadi sebuah dasar hukum dari ucapannya atau perbuatannya Nabi Muhammad atau igrarnya Nabi Muhammad. Suatu kejadian terjadi di zaman Nabi, Nabi membiarkan, nggak komentar apa-apa tentang kejadian tersebut, tidak memerintahkan, tidak melarang. Dan Nabi mengetahui keberadaan hal tersebut, itu menjadi sebuah dasar hukum. Bahkan dari diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dahulu dikatakan dalam syair, nazarul muhib ilal muhibbi kalamu wassamtu bainal arifin kalamu. Pandangan pecinta kepada orang yang dia cintai, kepada pecintanya, itu adalah dialog, bahasa. Dan diamnya antara para masyayikh, diamnya antara kaum arifin, itu adalah percakapan antara mereka, hatta diamnya mereka. Walidzalik iktafa, orang-orang besar walaupun hanya mujalasah, hanya duduk, nggak ada yang diucapkan, jalisul kubara. Adapun para ulama, tanya, sailul ulama, bertanya kepada para ulama. Adapun kepada para ahli hikmah, khalitul hukama, mukhalatah bersama ahli hikmah. Bukan cuma ngambil hikmah dari ucapannya, dari perbuatannya, dari sikapnya, dari diamnya, dari gerak-geriknya. Dan sungguh ilmu bisa diambil dari itu semuanya. Di antara para guru-guru kita, masyayikh kita, yang bukan tukang pidato, bukan tukang ceramah, bukan juga tukang mengajar, akan tetapi banyak ilmu yang bisa kita dapat dari mereka, orang-orang yang mulia tersebut, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nah, karenanya itu ambil pelajaran dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita terkoneksi dengan mereka. Alhamdulillah, kita hadir di tempat ini membuktikan bahwasanya walaupun sudah lulus, para alumni tetap terkoneksi dengan para masyayikhnya, dengan para guru-gurunya. Dan sungguh hal inilah yang membuktikan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man lam yujalis muflih, kaifa yuflih?
Orang kalau tidak duduk bersama orang yang beruntung, maka bagaimana dia bakalan menjadi orang yang beruntung? Man lam yujalis muflih, kaifa yuflih? Orang kalau nggak duduk bersama orang-orang yang beruntung, bagaimana dia mau jadi orang yang beruntung? Begitu juga man jalas muflih, kaifa la yuflih? Kalau dia duduk bersama orang-orang beruntung, ya pasti dia beruntung. Pasti dia menjadi mulia juga, menjadi orang yang luhur juga, ketularan dari akhlaknya juga, mendapatkan nazar, pandangan dari mereka orang-orang mulia. Para masyayikh kita, mereka menjadi mulia karena hubungan dan keeratan hubungannya, silahnya, koneksinya dengan para guru-guru di atasnya. Dan guru-guru di atasnya terus bersilsilah sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, yang menghadirkan di tengah-tengah umat ini para masyayikh, para ulama yang ucapan mereka memberi manfaat, yang sikap mereka memberi manfaat, yang akhlak mereka memberikan manfaat di tengah-tengah umat, yang diamnya mereka pun juga memberikan manfaat di tengah-tengah umat. Itu disebutkan ilmu yang pertama diangkat di muka bumi. Ilmu yang pertama diangkat di muka bumi ini bukan sekedar ilmu yang diucapkan. Itu para sahabat bilang, awal ilm yurfa minal ard al khusyu' hatta la takad tajid khashi'a. Ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi ini adalah ilmu khusyuk, sehingga hampir-hampir engkau tidak menemukan orang lagi yang khasyi', yang mengenal khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ilmu faraid, na'am, hadha fi ilmu zahir, ilmu faraid. Tetapi dalam ilmu batin yang pertama diangkat adalah al-khusyuk, yang pertama diangkat di muka bumi. Al-Imam Al-Hasanul Basri, murid para sahabat Rasulullah, di antara gurunya beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Hadha Al-Imam Al-Hasanul Basri, dikatakan kalau kamu melihat wajahnya Imam Hasan al-Basri, seolah-olah dia baru saja nganter mengubur jenazah ibunya. Kenapa? Selalu berlinang air mata, selalu menangis, selalu khusyuk. Itu satu orang, dia hadir ke Basrah, kemudian di Basrah tersebut kebetulan ada jenazah, ada orang meninggal dunia. Ya mungkin habis Jumat dia ikut hadir jenazah tersebut. Dia lihat semua yang hadir pada nangis, semuanya menangis. Dia heran, siapa yang meninggal ini? Saya nggak kenal. Apakah seorang sultan, pejabat negara, ulama besar? Tapi saya nggak kenal. Dia tanya, kebetulan yang dia tanya itu Al-Imam Al-Hasan al-Basri. Dia tanya, ya Syekh, manil mayyit? Limadha yabkun? Kenapa semua orang saya lihat semuanya menangis? Mayitnya siapa yang membuat mereka menangis? Kenapa mereka menangis? Siapa memang mayitnya? Maka dijawab, kamu mau tahu kenapa mereka nangis? Tahu, mereka menangis karena siapa mayitnya? Anta mayyit wa ana mayyit wa haula mayyitun. Ya, mereka menangis, kita menangis gara-gara berasa mayitnya adalah kamu, mayitnya adalah saya. Dan mereka merasa kalau diri mereka adalah mayyitun, orang-orang yang bakalan mati juga. Nggak penting siapa mayitnya, tetapi zaman dulu orang hadir jenazah, ya'khuduna al-ibrah, ngambil pelajaran dari mayit yang mereka saksikan kalau mereka akan menjadi mayit tersebut. Bahkan di dalam Imam Abdul Wahhab Sya'rani, para masyayikh, para ulama menyebutkan di antara para wali-wali di zaman mereka tersebut itu yang kalau hadir jenazah mereka bawa apa namanya, keranda jenazah, kurung batang ke kuburan, ada mayitnya dikubur, pulang itu kurung batang juga nggak kosong, bawa orang yang pingsan. Pingsan kenapa? Karena khusyuk, takut ketika teringat alam kubur. Subhanallah. Jadi perginya bawa orang mati, pulangnya juga bawa orang, cuma orang hidup. Wah, kata khusyuk di antara mereka. Al-Imam Rabi' bin Haytham, itu sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, seorang tabi'i. Itu al-khusyuk fi tabi'in, ilmu khusyuk di antara para tabi'in itu kembali kepada banyak orang, tetapi di antara tokoh-tokoh ahli khusyuk di kalangan tabi'in seperti Al-Imam Al-Hasan al-Basri, wa Rabi' bin Haytham, dan yang ketiga adalah Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu Sayyidina Rabi' bin Haytham itu selalu mulazamah dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bilang, "Law ra'aka Rasulullah la dhahika mink la fariha min khusyu'ik." Seandainya Rasulullah melihat engkau, niscaya Rasulullah akan gembira melihat khusyukmu. Melihat khusyukmu, Rasul senang kepada khusyuknya seseorang. Kemudian juga
Pernah Abdullah bin Mas'ud lagi di rumahnya, tahu-tahu pembantunya, khadimnya ngasih tahu, ada sahabatmu datang. Sahabat saya siapa? Yang buta. Loh, saya nggak punya kawan yang buta. Ada kawanmu yang buta yang selalu datang, buta. Siapa? Maka Abdullah bin Mas'ud dia keluar, dia buka pintu, nggak taunya sahabat beliau, Rabi' bin Khaytham. Bilang, ini sahabatku, dia nggak buta. Kenapa? Oh, dia selalu memejamkan mata, selalu menunduk. Saya kira dia buta. Bilang dia nggak buta, tetapi selalu khusyuk, selalu menunduk, lebih banyak khusyuknya. Rasulullah bilang di dalam hadis, "Lau ta'lamun ma'alam la dhahiktum galila la bakaitum katsira." Kalau kalian memiliki ilmu yang saya punya, mengetahui yang saya ketahui, ilmu kalian sejalan dengan ilmunya saya, niscaya kalian akan sedikit tertawa, akan banyak menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar majelisnya Nabi Muhammad, majelis khusyuk, majelis adab, majelis khasyah, sampai dikatakan para sahabat kalau hadir majelis bersama Nabi Muhammad, ka'annama ala ru'usihim tayr, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung yang hinggap, saking nggak bergerak. Maknanya kalau ada burung yang terbang di atas kepala mereka akan menyangka itu batang kayu, batang pohon, pokok pohon, saking tidak bergerak sama sekali, khusyuk di hadapan Rasulullah. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kita kalau hadir di hadapan engkau menangis, berlinang air mata, seolah-olah kita melihat surga dan neraka depan mata. Tetapi kalau kita pulang ke rumah, keadaannya udah beda. Keadaannya udah beda, ketemu anak, ketemu istri, ketemu keluarga, keadaannya udah beda lagi. Maka Nabi bilang, "Lau dumtum alau bagitum ala ma kuntum alaih la safahatkum al malaikah." Seandainya kalian tetap bisa jaga suasana dan kekhusyuan hati kalian tetap seperti demikian, niscaya malaikat bakalan turun menyalami kalian. Malaikat datang mau salaman, ada orang datang mau salaman ke gurunya, ini malaikat datang mau salaman kepada manusia yang dalam keadaan khusyuk tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Karenanya itu dikatakan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, bahwasanya al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh ya'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu dengan pengamalan, bukan dengan orasi, bukan dengan kepiawaian dalam berpidato. Ilmu juga bukan dengan kehebatan dalam berjidal atau berdebat. Ilmu adalah dengan pengamalan, dengan sikap, dengan akhlak, dengan rasa takut kepada Allah. Ilmu dari awal sampai akhir khasyah kulluh. Mau tahu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Mereka adalah para ulama yang sebenarnya yang mengenal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita peneladanan terhadap para ulama, terhadap para masyayikh, terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul adab, ahlul khasyah. Mereka adalah orang-orang yang mengenal adab, yang mengenal khasyah, yang mengenal takut kepada Allah taala, yang mengenal tawadhu, enggak menyombongkan diri kepada siapapun juga, bahkan kepada hewan dan binatang, apalagi kepada sesama manusia. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni yang dipuji oleh Rasulullah, yang Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melakukan perjalanan untuk jumpa, pencarian terhadap Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni, bagaimana sikap beliau? Terkadang tuh cari makanannya dari tong sampah, dari gundukan sampah di pasar, dia cari mana yang masih bagus, itu yang diambil, halal yang diambil. Dari gundukan sampah yang udah dibuang sama orang-orang, dicari mana yang masih bagus, dia ngambil. Terkadang di tepi sisi yang lain ada anjing juga yang lagi cari makanan, mengais-ngais makanan. Itu anjing menggonggong dia, ngusir dia. Uwais bilang, antakul mimma yali karena akul mimma yali. Ini kamu makan bagian kamu, saya makan bagian saya. Saya nggak ngusir kamu, ya kamu jangan ngusir saya. Saya nggak bilang saya lebih berhak, saya lebih mulia, kamu lebih hina. Saya nggak bilang begitu. Dalam posisi ini nggak ada yang lebih hina. Anjing, walaupun anjing. In juztu sirat
fa ana khair mink, in lam ajuz sirat fa anta khair minni. Kalau saya lolos melewati sirat masuk surga, saya lebih mulia dari anjing. Kalau tidak, anjing lebih mulia dari saya. Kata Uwais Al-Qarni, hadza huwal ilm. Inilah ilmu, inilah akhlak, inilah tawadhu yang mulia. Teori banyak, omongan banyak, popularitas banyak, pembicaraan di mana-mana, di media sosial banyak, tapi akhlak itu yang perlu kita saksikan, itu yang kita cari, itu yang kita kejar. Ambil ilmu, tuntut, lazimkan orang yang dengan melihat mereka bertambah ilmumu, bertambah takutmu kepada Allah Ta'ala. Idza ru'u yushharu dzikrul, hada para masyayikh Lirboyo, para ulama kayak Mahrus Ali, para masyayikh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kiai seperti Syekhana Khalil bin Abdul Latif, Kiai Nur Hasan Syekhuh, wa segenap para masyayikh minal mutaakhirin, Kiai Abdullah bin Umar wa ibnuh kadzalik. Masya Allah, Allah Ta'ala jadikan mereka ini sebagai lambang tawadhu, lambang akhlak, lambang khusyuk, lambang ilmu, lambang istiqamah, lambang adab di tengah-tengah umat. Sungguh sebuah kebanggaan bagi kita sekalian, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Masya Allah, ambil daripada ilmunya mereka. Mereka adalah para kaum yang kalau kita melihat mereka, wajah mereka, akhlak mereka, sikap mereka mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kalau Rasulullah ngelihat Rabi' bin Khaytham bakalan gembira, Rasulullah kalau melihat mereka bakalan gembira, bakalan berbangga. Melihat ahlil khusyuk, melihat ahlil khasyah, melihat ahlil adab, melihat ahlil inabah, ahli tawadhu, radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. In lam takunu mithlahum fatashabbahu, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Allah yarzuqna al-mutaba'ah li haula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita peneladanan kepada mereka, orang-orang yang mulia, dan Allah Ta'ala angkat derajat para masyayikhina, para guru-guru kita diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan yang ada di tengah-tengah kita yang masih hidup dipanjangkan usia mereka, ditambahkan umur mereka fawqa amarihim, dalam kesehatan, dalam afiah, sehingga senantiasa bisa membimbing umat, menuntun umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala insyaallah mengangkat derajat almarhum al-maghfirullah Kiai Haji Ahmad Zayadi, dan juga segenap para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah insyaallah kepada mereka dengan berkat mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim, amitna fi tariqatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma wala ma'zuran wala ma'thuma birahmatika ya karim ya rahim ya mannan. Ij'alna haula minal aidin al-faizin ghafirin bi khairid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.